Siapa bilang ibu nggak bisa berkarya bersama anak dan suami? Mam itu hebat, mam itu kuat, mam itu adalah tokoh utama, fondasi utama keluarga. Seorang ibu rumah tangga itu bukan hanya mentok di rumah gitu. Kita bisa bereksplor. Mimpi itu gratis. Halo, perkenalkan semua, nama saya Mutiara Untari, usia saya 27 tahun, ibu dari satu anak, full-time worker, dan juga freelancer. Halo, Assalamualaikum, nama saya Nadia, saya berumur 27 tahun, saat ini saya berdomisili di Pekanbaru, dan profesi saya saat ini ibu rumah tangga. Aku Diana, usia aku 24 tahun, domisili Kota Serang, profesiku sebagai guru. Waktu kecil aku nggak ada cita-cita. Saya mau jadi dokter. Sejak SD, aku memang sudah memiliki cita-cita sebagai guru. Aku memiliki cita-cita tambahan, yaitu sebagai seorang wirausaha. Tujuannya agar bisa produktif di rumah. Saya pengen buka coffee shop, pengen punya studio yang bisa orang pameran di situ. Jadi saya nantinya bisa jadi ibu yang berdaya. Sambil jadi ibu, ngurus anak, ngurus coffee shop juga, ngurus pameran. Aku punya impian dan cita-cita pengen jadi pengusaha dan punya brand sendiri. Mimpi saya berubah atau enggak? Sebenarnya mimpinya enggak berubah, malah kayak makin besar lagi mimpinya. Makin pengen wujudin. Bahkan malah kepikiran gimana kalau saya, suami, dan anak bisa punya ruang berkarya bersama yang itu bisa bikin bonding kita jadi lebih baik. Setelah menikah, aku tetap bisa menggapai cita-cita yang sudah aku canangkan sejak SD, yaitu sebagai guru. Bagaimana dengan wirausaha? Aku belum sempat melaksanakan lagi. Tapi sebagai seorang ibu, aku punya cita-cita baru, yaitu yang pertama, pastinya dong ingin menjadi ibu yang terbaik bagi seorang anak. Aku punya cita-cita yang sebelumnya nggak pernah aku kepikiran, mau menjadi momfluencer atau seorang ibu yang bisa menginfluence atau memberikan pengaruh baik kepada sesama ibu lainnya. Jadi saat sudah menikah itu saya pindah mengikuti suami jadi suami itu tempat kerjanya itu agak di pelosok-pelosok gitu. Jadi saya ikut suami yang pindah dari kota kelahiran saya. Dan saat itu ya usaha saya di sana nggak berjalan karena saya nggak bisa menghandle-nya. Nah gitu, jadi itu sih perubahannya. Gampang-gampang sulit ya. Perlu yang namanya kerjasama dengan suami, dengan keluarga, bahwa aku ini adalah ibu sekaligus memiliki amanah atau tanggung jawab juga sebagai guru bagi bangsa negara. Pertama sih harus punya waktu. Nah, bagaimana cara kita untuk mendisiplinkan waktu, memanfaatkan waktu untuk kita berproduktif, mengembangkan hobi, kreativitas. Nah, sedangkan kalau cita-cita aku sebagai ibu yang terbaik dan juga momfluencer, di waktu luangku aku sering membaca artikel, entah itu tentang kesehatan, tentang ilmu parenting, psikologi, ya macem-macem lah, kayak seolah-olah aku ini berbagai profesi atau multiprofesi untuk anakku. Caranya mungkin sekarang saya membangun networking dengan teman-teman dan relasi yang saya udah punya ya, dan juga menyamakan pikiran dengan suami saya. Kalau kendala sih sepertinya ya pasti ada lah ya, karena kalau misalkan kita udah jadi seorang ibu, fokus kita akan langsung ke anak kita. Pasti ada prioritas, mana dulu yang harus diselesaikan, mana dulu yang harus diutamakan. Caranya saya menghadapi kendala itu ya bikin time management, bikin skala prioritasnya, mana-mana dulu pekerjaan yang harus saya kerjakan di luar dari anak saya, karena kalau ada pekerjaan, ada anak, kayaknya milih anak dulu deh, ngurusin itu dulu. Sedangkan kalau untuk cita-citaku sebagai momfluencer, aku sekarang gabung ke berbagai komunitas para ibu khususnya, di mana kami bisa saling sharing di situ. Aku suka banget. Oh boleh banget dong gitu. Siapa bilang jadi ibu itu nggak bisa mewujudkan cita-cita? Justru kalau jadi ibu itu harus
punya cita-cita, biar kita tetap punya visi, punya misi, dan kita juga malah harusnya terinspirasi dari hal-hal di sekitar kita. Karena kita jadi ibu bukan berarti kita nggak bisa apa-apa gitu. Tentu boleh, karena seorang ibu rumah tangga itu bukan hanya mentok di rumah gitu. Kita bisa bereksplor, bisa kita punya tujuan, cita-cita. Sebagai seorang ibu, wajib banget yang namanya punya cita-cita. Bukan tentang profesi yang akan digapainya, bukan, tapi tentang semangatnya untuk menggapai cita-cita tersebut. Pasti dong, semangatnya seorang ibu bakal nular kepada anaknya. Buat ibu-ibu di luar sana yang merasa terbatasi karena kalian adalah seorang ibu dan gak bisa meraih cita-cita kalian, saran saya adalah coba kita ubah mindsetnya dulu. Coba kita cari kegiatan yang bisa memotivasi diri kita untuk lebih baik lagi, untuk lebih positif. Menurut aku menjadi ibu itu merupakan goals dari sebuah cita-cita yang hebat loh Mams. Ingat, di posisi saat ini kamu tuh udah melewati berbagai fase kehidupan, berbagai tahap, apalagi seorang ibu. Mams itu hebat, kuat, dan fondasi utama keluarga, pendidik utama keluarga, dokter pertama keluarga, psikolog pertama keluarga. Hebat banget kamu tuh, Mam. Jangan pernah menyerah ya. Kita sebagai ibu rumah tangga wajib punya impian dan harus mewujudkannya. Semangat! Jadi jangan pernah merasa hopeless kalau misalnya cita-cita yang dulu sudah dibangun gak terlaksana. Karena sebenarnya secara tidak sadar kita itu sebagai ibu sudah memiliki profesi yang sangat banyak banget, multi profesi banget. Karena jadi ibu itu bukan berarti membatasi diri kalian, dan justru bisa berkarya bersama. Siapa bilang ibu nggak bisa berkarya bersama anak dan suami? Tentu aja bisa. Jadi semangat terus buat ibu-ibu, jangan pernah patah semangat, capai mimpi-mimpi kalian dan tetaplah bermimpi.